Yo, yo. Ini enggak banget. Halo, selamat datang kembali di konten bahas-bahasa. Akhirnya aku buat konten bahas-bahasa lagi ya. Tapi untuk kali ini konten bahas-bahasanya agak sedikit berbeda karena sebenarnya video ini targetnya tuh untuk non-native atau orang asing yang sedang belajar bahasa Indonesia. Kalau orang Indonesia sih, aku udah yakin kalian udah pada hatam penggunaan kata-katanya. Tapi kalau kalian pengen tahu nih apa sih arti dari kata-kata ini, aku saranin kalian untuk tetap lanjut tontonin video ini. Oke? Mantap! And if I got some of you are a non-native Indonesian and do not understand what I'm saying, please make sure you have put the English subtitle on by clicking the setting icon down there, because I will be speaking in everyday Indonesian, in a daily Indonesian, for making you are getting used to listen to it. Alright, now I think I'm gonna give you 5 seconds to put the subtitle on. 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita mulai. Semua kata-kata ini namanya interjeksi. Oke lah. Kalem. Apa itu interjeksi? Interjeksi disebut juga kata seru, yaitu tambahan kata dalam kalimat untuk menyatakan perasaan. Sebagai tambahan kata, kata-kata tadi itu nggak punya arti khusus. Setauku dalam bahasa Inggris juga ini disebutnya interjection, tapi di bahasa Inggris ini nggak sebanyak punyanya Indo. So as a native, I'm proud of it. Kenapa sih disebutnya kata seru? Karena interjeksi itu selalu diikuti oleh ekspresi. Sifatnya itu emotif. Oke. Jadi, kata-kata interjeksi ini lebih sering dipakai dalam bahasa tuturan. Ya, pas lagi ngomong gitu maksudnya. Kita nggak pakai ini dalam penulisan yang sifatnya formal. Bayangin aja nih misalnya, kalau kamu mau nge-email atasan, bukannya pakai kepada yang terhormat, tapi malah pakai, apa kabar, U? Gimana tuh? Di episode kali ini aku membahas 3 aja dulu, karena 1 aja tuh bisa jadi banyak banget konteksnya. Takutnya pusing. Ya langsung aja ke kata interjeksi yang pertama. Ih. Kata ih ini yang pertama bisa jadi sama aja konteksnya dengan kata yo dalam bahasa Inggris. Atau kalau kamu merasa jijik terhadap suatu hal. Bedanya dengan bahasa Inggris, ih ini nggak berlaku terhadap perasaan jijik pada makanan. Kalau di bahasa Inggris, iyo ini bisa jadi pas kamu ngelihat suatu makanan yang menjijikan terus kamu bilang iyo. Tapi kalau di bahasa Indonesia, ih ini lebih berlaku kepada kondisi suatu tempat atau aksi yang dilakukan orang lain, atau ada seseorang yang kamu gak suka terus kamu jijik ngelihatnya, kamu bisa pakai ih. Terus ih ini bisa juga diganti dengan kata idih. Misalnya saat kamu ngelihat ada pasangan yang terlalu bucin, di sosial media, terus kamu gak suka, lalu reaksi kamu akan seperti ini. Ini enggak banget. Ih yang kedua biasanya digunakan untuk penolakan saat kamu gak sepakat sama suatu ide yang menyebabkan kamu merasa kecewa, tapi gak mesti juga sih. Misalnya pada saat temen kamu punya ide, terus kamu gak sepakat, kamu gak setuju, terus kamu bilang, Ih, jangan kayak gitu. nah, untuk konteks ini biasanya kamu juga bisa menambahkan kata lebih baik bla 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 untuk menyarankan hal lain yang kamu anggap lebih baik. Ih yang ketiga sering banget digunakan, yaitu pada saat
kamu mengeluh atas suatu hal. Misalnya, di luar tuh panas banget, lagi panas-panasnya. Terus kamu bilang, Di luar panas banget. nah, kalau ih yang sebelum-sebelumnya itu kebanyakan maknanya negatif, untuk ih yang ini bisa digunakan pada kondisi yang positif. Misalnya, pada saat kamu merasa kagum atau takjub terhadap suatu benda yang hidup atau mati. Contohnya, kamu punya kucing nih di rumah. Kucingnya tuh memang ngegemesin banget. Terus kamu bilang, Gemes banget. iya, bilangnya dengan ekspresi kayak tadi ya. Lanjut, interjeksi yang kedua kita punya yang pertama digunakan untuk menyapa seseorang yang biasanya nggak sengaja ketemu di jalan. Misalnya pas kamu ada di jalan terus ketemu sama teman lama, terus kamu bakal bilang, Dulu, apa kabar? Sehat? yang kedua digunakan saat kamu baru menyadari suatu hal, jadi kayak kelupaan gitu. Misalnya pas kamu baru ngeh kalau handphone kamu tuh nggak ada, terus kamu nyari-nyari, terus refleks kamu bilang, HP aku mana ya? lanjut, interjeksi yang ketiga kita punya kata yang pertama digunakan saat kamu baru mengetahui suatu informasi. Contohnya, mereka jadian. Yang kedua itu sering banget digunakan untuk menyatakan bahwa kamu paham akan suatu hal. Kalau dalam bahasa Inggris ini bisa sama aja kayak I see atau I got it. Kayak gitu. Contohnya bisa kayak sekarang ini nih, pas kamu baru paham tentang kata-kata interjeksi. Atau contoh lainnya kayak gini. Diputer, Keisha, bukan ditarik. That's a good idea! Kata yang ketiga bisa berarti nyindir, menyindir. Misalnya, saat kamu menciduk pacar kamu selingkuh, terus kamu bakal bilang, jadi dia yang kamu bilang teman cowok kamu itu. Cantik ya dia? Gimana? Udah paham? Biar tambah paham, coba dong kalian buat contoh kalimat dari masing-masing kata interjeksi itu dan tulis di kolom komentar. Terus kalau kalian nemu arti lain dari kata interjeksi tadi, boleh banget ditulis juga di kolom komentar. Nanti kita diskusikan di situ ya. Oke, mantap. Baiklah, sekian dulu pembahasan di Bahas Bahasa kali ini. Untuk kata-kata interjeksi lainnya nantikan di episode berikutnya. Sampai jumpa. Dah.